Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'dah. Ananda siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang berbahagia, pada bulan yang mulia ini mari kita menajamkan hati kita, pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tentang puasa, demikian pula akhlak tentang ilmu. Bahan yang saya kaji adalah surat Al-Baqarah 183 sampai 186 dan dari kitab Ta'lim Muta'alim yang ada dalam halaman 6 dan 7. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وَيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu
barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Untuk memahami daripada ayat lebih dalam, kita bisa melihat dalam tafsir Jalalain halaman juz 1 halaman 26. Kita ambil di ayat yang 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an min lauhil mahfuzi ila sama'i dunya fi lailatul qadri minhu. Sasi Ramadan kang diturunake ing dalam sasi Ramadan iku Al-Qur'an. Jadi di samping diwajibkan berpuasa, kelebihan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, di mana di situ diturunkannya Al-Qur'an min lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz ila sama'id dunya, kepada langit dunia, fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu pada tanggal-tanggal 10 terakhir bulan Ramadan yang ganjil ini, Rasulullah selalu meningkatkan ibadahnya karena menginginkan untuk meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu yang tahu hanya Allah SWT. Diperkirakan memang malam-malam ganjil turunnya Lailatul Qadar. Kesempatan puasa bulan ini, marilah anak-anak yang saya sayangi, yang berbahagia, untuk memperoleh Lailatul Qadar, di mana nilainya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Untuk itu karena keistimewaan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, dijelaskan berikutnya adalah hudan khalu hadiyah minad dhalalah, di mana Al-Quran mampu untuk memberikan petunjuk dari kesesatan. Ingin memperoleh petunjuk, memperoleh jalan yang benar, untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan, maka Al-Quran harus kita pegang, kita paham, kita amalkan. Linnasi wa bayyinat ayatun wadihatun, petunjuk untuk manusia yang jelas, ayat-ayatnya yang bisa memberikan pembeda antara yang benar dan yang salah, yang bisa memberikan petunjuk untuk kebenaran, untuk menjalankan aturan-aturan yang maslahah
apakah dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Minal huda bima yahdi ilal haqqi minal ahkam wa minal furqan mimma yufrahu bainal haqqi wal batil. Dari petunjuk bisa memberikan petunjuk bima yahdi ilal haqqi, dengan Al-Quran memberikan petunjuk kepada kebenaran, minal ahkami dari segala aturan-aturan, wa minal furqani lan saking furqan mimma yufrahu saking apa sing bisa bedake bainal haqqi wal batili, yaiku sing bener lan salah. Faman syahida mongko sapa kang ngaweruhi nyekseni tekane lan hadar waruh lan nyekseni ing awale bulan minggu syahra saking bulan Ramadan, falayasum mongko poso. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra, lan sapa kang loro utawa ing dalem perjalanan lelungan, fa iddatun mongko becik ganteni min ayamin ukhra saking dina-dina kang liya. Takdimu mislahu wa karrara li alla yatawahhamu nuskhatu bitamini min syahidin. Kan terdahulu seperti sudah disebutkan ayat sebelumnya, ini memperkuat li alla yatawahhamu nuskhatu ta'mini min syahidin, kan baleni supaya lebih paham tulisan ini, ayat ini untuk menyempurnakan siapa di antara yang sudah menyaksikan awalnya Quran. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan Allah itu kepada kesusahan. Semua yang sudah diwajibkan Allah menurut Al-Quran itu adalah semuanya manusia dianggap mampu. Kalau ada kesulitan, Allah memberikan jalan keluar dan berikan yang terbaik. Kita berlanjut pada ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, lan nalikani takon ing sira Muhammad, ibadi kawula ingsun ngani tentang aku Allah, fa inni maka ingsun Allah qaribun iku cedhek, minhum minhum bi'ilmi fa'ahbaruhum bidzalika. Saking ayat itu bisa memberikan pengertian dan memberikan berita kepadanya yang tentang Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku ngabulake donga sapa wae kang donga. Fa aba panalathu masa'alaka, apa sing di jaluk bakal di peroleh. Wa yastajibuli moko nindakno apa sing tak perintah ya saking Allah. Doa ibitoah yaitu kanthi ndonga kelawan ketaatan, wal yu'minu bi lan supaya ngimani
bidawam ya yutawimu alal iman, yaitu netepi dalam keadaan iman, la'allahum yarsudun, bila Allahum yarsudun, keparang Allah anggone iman tetap istiqomah dan tambah kuat dengan kita melatih melaksanakan kewajiban puasa ini. Insya Allah iman makin kuat dan menuju tujuan puasa, yaitu takwa. La'allahum yarsudun. Ya, ayat 1 dadekake oleh ditunduk lan bakal selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Ini yang kaitannya dengan Al-Quran bisa diperdalami dan usahakan jangan sampai pada Ramadan ini tidak khatam Al-Quran. Maka dari itu ibadah yang terbaik untuk Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dan mengistiqomahkan untuk melaksanakan Al-Quran. Selanjutnya tentang akhlak, bisa dilihat dalam kitab Ta'limul Muta'alim halaman 6 dan 7, di mana kita menuju takwa tidak lepas kita harus memiliki ilmu. Dari ilmu ini akan memperkuat akhlak kita dan jadikan modal kita untuk menuju kepada derajat yang mulia yang diharapkan. Inna akramakum indallahi atqakum, mulia-mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di sisi Allah. Wa inna ma syarafal ilmi, lan sak temene kemuliaan ilmu, likaunihi, sebab kemuliaan ilmu wasilatun, dadi wasilah sebagai jalan, sebagai penghubung ila takwa, menuju takwa. Allati yastahiqu bihil karamah, dari ketakwaan ini akan bisa memperoleh kemuliaan mindallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Wa sa'adatul abadiyah, yaitu kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad ibn Hasan ibnu Abdullah Syi'ra, seperti apa yang telah disampaikan Muhammad bin Hasan ibnu Abdullah dalam syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wastaghfi dukhulil fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalul qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalul wasiti. Ta'allam, sinau sira, golek ilmu sira, ampleh pinter sira. Fa innal ilma, pokok sak temene kelawan ilmu, zainun, dadi pepas li ahlihi tumrape wong kang duweni ilmu. Wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi, lan itu karunia, keutamaan. Wa unwanun, lan iso memberikan petolong li kulli mahamidi, tumrape saben-saben wong kang pinuji kang duweni ilmu. Wa kun mustafidan, lan ana sira mustafidan wong kang ampeh berfaedah, kulla yaumin ing saben dinane, ziyadatan, tambah-tambah, minal ilmi saking ilmu, fasbah moko lelangen sira fi bukhuril fawaidi, ing dalem segarane faedah. Tafaqqah, moko faham sira, fa innal fiqha, moko sak temene faham, memahami fikih, afdhalul qaidi, sak utama-utamane dasar.
ilal birri wat taqwa, menuju kebagusan, marang keapian, wat taqwa lan ketakwaan, wa a'dalul qasidi lan sak api-apike sak bener-bener tujuan. Untuk itu saya tekankan kesempatan pada bulan Ramadan ini banyak belajar, banyak membaca untuk memperoleh ilmu, terutama ilmu agama. Untuk mendalami ilmu agama ini tidak lepas kamu harus membaca kitab, harus mau mendengarkan pengajian. Maka dari itu Rasulullah berkata, kebahagiaan itu adalah dengan ilmu. Apakah dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu akhlak akan bisa kita amalkan dengan baik kalau kita memiliki ilmu, terutama ilmu agama, seperti supaya kita tawadhu, tidak takabur, kita sangat dermawan, tidak hasud, mau beramal kebaikan, mau menolong orang lain. Itu semuanya karena memiliki ilmu. Untuk itu saya harapkan Al-Qur'annya dan akhlaknya untuk mempertajam kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini diterima oleh Allah SWT dan memperoleh malam Lailatul Qadar yang nilainya adalah 1000 bulan, sama dengan hidup 83 tahun lebih. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bidin wa dunya wal akhirah. Innallaha afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.